wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita bertemu kembali mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Kita lanjutkan hadis selanjutnya, hadis yang ke-19. Hadisnya cukup panjang, saya bacakan. Wa an Zir ibn Hubaysh qala ataitu Safwan ibn Hassan radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil mashi 'ala al-khuffayn faqala ما جاء بك يا زر فقلت ابتغاء العلم فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب فقلت إنه قد حك في صدر المسح على الخفين بعد الغائط والبول وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا قال نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا تنزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا قال نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته ها فقلت له ويحك اغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا فقال والله لا أغضض قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة أرضه أو يسير الراكب في أرضه 40 أو 70 عاما قال سفيان أحد الرواة قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن صحيح. Baik. Wa an Zir bin Hubaysh.
Hadis ini dari Zir bin Hubaish. Qala, berkata, Ataitu Safwan bin Assal radhiyallahu anhu. Saya mendatangi Safwan bin Assal radhiyallahu anhu. As'aluhu 'anil mashi 'alal khuffain. Di dalam rangka untuk bertanya tentang mengusap dua khuf. Faqala, kemudian Safwan berkata, Ma ja'a bika ya Zir? Apa yang menyebabkan kau datang ke sini wahai Zir? Faqultu, maka saya menjawab, ibtigha'ul ilm, dalam rangka untuk mencari ilmu. Faqala, maka ia berkata lagi, Innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu karena ridha dengan apa yang ia cari. Faqultu, kemudian saya berkata, innahu qad hakka fi sadril mashu 'alal khuffain. Sesungguhnya saya, dalam hati saya itu sudah tergerak untuk mengusap dua khuf tadi, ba'dal ghaiti wal baul, setelah buang air besar atau setelah buang air kecil. Wa kunta ra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara engkau termasuk salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faji'tu as'aluka, oleh karenanya itulah sebab saya datang bertanya kepadamu. Hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika syai'an? Apakah engkau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang perkara ini? Ya, apakah engkau pernah mendengar tentang perkara ini? Maksudnya perkara tentang mengusap khuf tadi. Qala na'am. Maka kemudian Safwan menjawab, ya, saya pernah. Kana ya'muruna idza kunna safaran. Rasulullah SAW pernah menyuruh kami ketika kami sedang safar, dalam berpergian, au musafirin, alla tunza'a khifafana thalathata ayyam wa layalihinna, agar tidak melepaskan khufnya selama 3 hari 3 malam, illa min janabah, kecuali ketika mengalami janabah. Lakinna min gha'itin wa bawlin wa naumin. Tetapi kalau hanya karena buang air besar, buang air kecil, atau tidur, maka tidak perlu dilepas. Fakultu, kemudian saya berkata lagi, hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an? Apakah engkau pernah mendengar Rasulullah SAW menyebutkan tentang cinta? Qala na'am. Dia menjawab, ya, saya pernah. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safari. Suatu hari ketika kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar. Kemudian fabaina nahnu indahu in nadahu al-a'rabiyyun bi sautin
lahu jahwariyun. Ketika kami berada di sisinya, tiba-tiba ada salah seorang Arab Badui memanggil beliau dengan suara yang sangat keras sekali. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sauti. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan suara keras orang tersebut. Kemudian ha'um. Nah, istilahnya ha'um. Ta'al. Kesini. Mari kesini. Ya. Faqultu lahu, kemudian lantas saya berkata, maksudnya sahabat tadi berkata kepada orang Arab Badui tadi yang memanggil dengan suara, mengangkat suara keras tadi, waihak, ya, waihak istilahnya, celaka kamu, waihak, maksudnya sahabat ini mengingatkan kepada orang Arab Badui tadi, waiha, dengan itu. Kemudian ughdud min sautika fa innaka 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad nuhita an hada. Pelankanlah suaramu sebab kamu ini sedang berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan aku dilarang untuk berbuat yang demikian. Kemudian faqala wallahi la aqdud. Maka orang Arab Badui tadi mengatakan, ya, demi Allah saya tidak akan memelankan suara saya. Kata orang Arab tadi, orang Arab Badui tadi, demi Allah saya tidak akan, maksudnya tidak akan memelankan suara saya akan tetap dengan suara yang keras. Qala al-a'rabiyyu al-mar'u yuhibbul qawma wa lamma yalhaq bihi. Maka kemudian orang Arab Badui tadi mengatakan kepada Nabi, ada orang yang mencintai suatu golongan tetapi ia tidak dapat menyamai mereka. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u man ahabba yawmal qiyamah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya orang itu akan bersama orang yang akan, sesungguhnya orang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya nanti pada hari kiamat. Kemudian fama zala yuhaddithuna hatta dzakara baban min al-maghrib masiratu 'ardihi aw yasiru rakibu fi 'irdihi 40 aw 70 'aman. Tidak henti-hentinya beliau memberitahukan apa saja kepada kami, sehingga akhirnya beliau menyebutkan bahwa di arah barat itu ada sebuah pintu yang perjalanan luasnya, atau sekiranya seseorang berkendaraan melakukan perjalanan hendak menempuh jarak luasnya, maka jaraknya itu kurang lebih sejauh 40 atau 70 tahun. Kemudian qala Sufyan ahadur ruwa, kemudian berkata Sofwan, bertanya Sufyan, salah satu yang meriwayatkan hadis ini, mengatakan, qibala asy-syami khalaqahu Allah Ta'ala yawma khalaqa as-samawati wal ard maftuhan litawbati la yughlaqu hatta tatlu'a asy-syamsu minhu. Beliau mengatakan dalam riwayat hadis ini, dari arah Syam pintu itu dijadikan oleh Allah pada hari Dia menciptakan langit dan bumi, senantiasa terbuka untuk taubat dan tidak pernah ditutup sehingga terbitlah matahari dari
arah tersebut. Maksudnya adalah dari arah barat. Hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Ada sedikit penjelasan di dalam hadis ini, kosakata yang asing mungkin ya. Tadi disebutkan ada di situ makna haka. Ya, tadi kami sebutkan ya, ada kalimat di situ haka. Ya. Mohon maaf, haka keliru. Ada di situ kalimat haka. Hakka yahukku, istilahnya innahu qad hakka, sesungguhnya dia telah membuka ya, seperti innahu yaftahu, dia telah membuka ya, memberi ya, membuka atau memberi bekas sebenarnya fi sadril masil khuffaini ba'dal ghad wal baul. Jadi dia ada sesuatu yang sudah hakka, sebuah ungkapan ya. Sesungguhnya dia sudah mengira hal yang demikian sebenarnya. Artinya ketika dia ingin bertanya tentang permasalahan tadi, mengusap khuf tadi, kemudian ketika dijelaskan ternyata bolehnya seseorang itu tidak melepas khufnya, cukup mengusapnya saja ketika dalam kondisi safar. Maka hakka itu perasaan, wah kayaknya saya juga tadi mau melakukan hal yang seperti itu. Itu namanya hakka istilahnya. Kemudian al-hawa tadi disebutkan ketika dijelaskan tentang hal sami'tu yadhkuru fil hawa syai'an. Hawa itu maknanya adalah al-hub. Hawa itu maknanya al-hub, rasa cinta, mahabbah, kecintaan. Nah, hadisnya ini cukup panjang, akhwat sekalian yang dimuliakan Allah. Namun banyak sekali beberapa pelajaran yang bisa kita ambil di dalam hadis ini. Yang pertama adalah lagi-lagi di dalam hadis ini penjelasan tentang keutamaan orang yang mencari ilmu. Keutamaan tentang orang yang mencari ilmu. Ya. Dalam hal ini disebutkan kata ilmu li talibil ilm li talibil ilm dalam bentuk kata ilmu itu sifatnya adalah umum. Sifatnya adalah umum. Artinya kata ilmu itu berdiri sendiri. Dia tidak digandengkan dengan sesuatu kata yang lainnya. Nah, kata para ulama kita, apabila kata ilmu disebutkan di dalam Al-Quran, dia berdiri sendiri tanpa ada embel-embelnya, maka yang dimaksud di situ adalah ilmu agama, bukan ilmu yang lain. Maka yang dimaksud di situ adalah ilmu agama, bukan ilmu yang lain. Misalkan apa? Saya ambil contoh, misalkan di dalam Al-Quran Allah berfirman,
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dalam surat Al-Mujadilah, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan derajat orang-orang yang berilmu. Maka ilmu yang dimaksud di situ adalah ilmu agama, bukan ilmu yang lain. Maka yang diangkat derajatnya adalah mereka orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Contoh ayat lain misalkan kata ilmu yang berdiri sendiri. Dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Allah bersaksi dan persaksian Allah dan persaksian malaikat itu disandingkan sama dengan persaksian syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Dan di situ ada kalimat ilmu. Maka yang dimaksud di situ yang menuntut ilmu agama, bukan ilmu yang lainnya. Kemudian misalkan dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, hadis yang sering kita dengar, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Talabul ilmi, di situ kalimat ilmu berdiri sendiri. Maka yang dimaksud wajibnya menuntut ilmu di situ adalah ilmu agama, bukan ilmu yang lain. Karena ilmu agama adalah satu-satunya ilmu yang wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, untuk dituntutnya. Tidak ada ilmu yang lain. Saya tidak mengatakan bahwa ilmu yang lain tidak penting, tidak ya. Tapi saya berbicara di sini yang wajib. Yang wajib dituntut ilmu bagi seorang muslim, laki-laki dan perempuan, adalah ilmu agama. Adapun ilmu yang lainnya itu hukumnya adalah mubah. Hukumnya adalah boleh-boleh saja. Ya, bahkan bisa jadi masuk dalam anjuran apabila dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain, ya, seperti ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, misalkan ilmu ekonomi. Artinya apalagi kalau bisa dijadikan sarana sebagai berdakwah. Tapi ingat, ilmu yang wajib dituntut oleh seorang muslim adalah ilmu agama. Nah, hadis tadi menyebutkan tentang salah satu keutamaan ibtigha'il ilm, mencari ilmu. Maka yang dimaksud di situ adalah ilmu agama, bukan ilmu yang lain. Di antara keutamaannya di dalam hadis ini disebutkan apa keutamaan yang menuntut ilmu? Innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilm ridwan bima yatlub. Jadi orang yang menuntut ilmu agama itu, orang yang berada di dalam majelis ilmu dan dia menuntut ilmu agama, malaikat itu akan menepakkan sayapnya. Innal malaikata tadau ajnihataha, sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya, kepada para penuntut ilmu. Masya Allah. Dan ini sepakat ya, menunjukkan bahwa malaikat itu, kalau ada yang bertanya, emang malaikat memiliki sayap? Iya. Salah satu di antara sifat malaikat, ya, memiliki sayap. Dan itu wajib kita imani. Karena di dalam hadis dikatakan innal malaikata tadau ajniha. Ajniha itu kan jamak dari kata juhna, sayap. Sayap-sayap menunjukkan bahwa malaikat punya sayap. Makanya disebutkan di dalam Sahih Bukhari bahwa Jibril alaihi salatu wassalam, kalau beliau mengepakkan salah satu sayapnya itu bisa menutup antara ufuk barat dengan ufuk timur. Ini baru salah satu sayapnya. Berarti kan luar biasa. Tapi
Jangan kemudian jangan dideskripsikan yang macam-macam ya, seperti kayak di kartun-kartun itu kan ya, ada bulat-bulatnya gitu kan ya, bawa tongkat kemudian ada sayapnya itu turun gitu ya. Kadang kan suka ya dianimasi kan begitu, malaikat itu ada sayapnya ya, sambil bawa terus ada bulatnya itu di atas ya. Artinya nggak boleh juga dianimasikan seperti itu. Kewajiban bagi kita adalah mengimani. Apa maknanya meletakkan sayapnya kepada yang menuntut ilmu? Karena malaikat ini ridho kepada si penuntut ilmu dari ilmu yang dia cari tersebut. Masya Allah ya, dapat ridhonya. Dan ini ingat ya, ini baru salah satu. Ini baru salah satu keutamaan mereka orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu. Andaikan malaikat itu bisa dilihat dengan mata kepala kita telanjang ini, ya mungkin kita akan terus semangat para akhwat sekalian untuk berada di majelis ilmu seperti ini. Kita akan semangat menuntut ilmu, karena kita tahu kalau sudah malaikat turun itu pasti akan membawa kemuliaan. Ya, apalagi sampai malaikat ridho terhadap apa yang kita lakukan. Ya. Tapi malaikat tidak bisa kita lihat, hanya orang-orang yang tertentu saja yang dia benar-benar meyakini mendapatkan keridhaan dari para malaikat. Dan banyak ya, ini baru salah satu loh. Baru salah satu keutamaan para penuntut ilmu yang berada di majelis ilmu. Ya, saya kira saya pernah membahas dulu ya dalam satu tema, kalau nggak salah apa itu, pengajian Ahad mungkin ya, tentang keutamaan ilmu dan penuntut ilmu. Saya kupas tuntas di situ. Ya, tentang keutamaan penuntut ilmu, keutamaan ilmu, definisi ilmu, keutamaan majelis ilmu, keutamaan orang yang berilmu, itu semua dijelaskan. Dan ini salah satunya. Ya, maka para santri sekalian, kalau kita meyakini ya, akan senantiasa mendapatkan ya, diletakkan sayap-sayap para malaikat bagi orang yang menuntut ilmu, maka niscaya kita akan semakin bersemangat untuk menuntut ilmu agama. Faedah yang selanjutnya adalah, nah ini berkaitan tentang hukum fikih ya. Ini ada sedikit penjelasan tentang hukum fikih. Di sini dijelaskan tentang hukum mengusap khuf. Nah, hukum mengusap khuf. Apa itu khuf? Ya, para akhwat sekalian, khuf itu adalah alas kaki yang terbuat dari kulit yang telah disamak, yang dia menutupi kaki sampai dengan mata kaki. Itu namanya khuf. Belum pernah lihat ya? Kapan-kapan nanti saya bawa, kalau masih ada ya, khuf. Sekarang kalau di Timur Tengah itu diperjualbelikan. Kemudian para ulama mengkiaskan, menganalogikan khuf ini adalah seperti apa? Kaos kaki, jawrab istilahnya, jawrabun, yang digunakan di kaki, yang dia sampai batas minimalnya menutupi mata kaki. Dikiaskan seperti kaos kaki. Atau mungkin bisa dijadikan juga sebagai terompak. Artinya adalah sesuatu yang digunakan di kakinya. Nah, ini pembahasan khuf namanya. Dalam fikih, dan ini dijelaskan di
bab tentang taharah. Biasanya dalam buku-buku fikih ini pasti dijelaskan tentang mashul khuffain, mengusap dua khuf. Jadi dalam hadis ini disebutkan bahwa bolehnya seseorang ketika dia berwudu, dia tidak perlu harus mencopot khufnya. Cukup baginya hanya mengusapnya saja. Cukup baginya hanya mengusapnya saja. Tentunya ini ada syarat dan ketentuannya ya. Jadi tidak sembarangan. Syarat dan ketentuannya apa? Satu, ketika dia sebelum menggunakan khuf, dia sudah dalam keadaan bersuci. Ya, dia sudah keadaan bersuci. Dalam hal ini maksudnya adalah dia sudah berwudu. Jadi akhwat sekalian, kalau ingin yang namanya merealisasikan mengusap khuf ini, maka pastikan betul sebelum menggunakan kaos kaki kalian sudah berwudu dulu. Sudah berwudu baru pakai. Syarat yang kedua, khuf ini hanya boleh digunakan bagi seseorang yang sifatnya berhadas kecil. Adapun berhadas besar yang menyebabkan mandi, maka tidak berlaku. Ya, hanya yang berhadas kecil saja. Seperti misalkan tadi kalau dalam hadis ini seperti hadis buang air kecil atau buang air besar. Adapun dalam kondisi junub, dalam kondisi mengharuskan, mewajibkan mandi, maka mengusap khuf ini tidak berlaku. Syarat yang ketiga, ada batas waktunya ya. Bagi orang yang mukim, maksudnya dia tidak berpergian, batas mengusap khufnya adalah 1 kali 24 jam sehari semalam. Sedangkan bagi orang yang musafir, batas waktu bolehnya mengusap khuf adalah 3 hari 3 malam, 3 kali 24 jam. Itu syaratnya. Ya, jadi akhwat sekalian boleh. Misalkan kalian sedang berpergian nih, ketika masuk waktu sholat yang mengharuskan misalkan kalian berwudu, maka tidak perlu harus mencopot kaos kakinya, maka cukup diusap khufnya saja, diusap kaos kakinya. Nah, ini syarat yang keempat. Bagian yang diusapnya adalah bagian punggung kaki, bukan bagian telapak kaki. Ini jangan keliru. Misalkan ini kaki, pakai kaos kaki, ya. Ketika nanti mengusapnya, bukan ini yang diusap, tapi punggung atasnya. Ya, ingat diusap, bukan dikucurin air loh. Kalau dikucurin air basah, diusap. Jadi caranya ketika kalian sampai dengan basuhan kaki, basahi tangan kalian, ya, kemudian dicipratkan gitu tangannya, nah, baru kemudian kalian usap kaki kanan dulu, nah, baru kemudian punggung kaki kiri. Ada sebagian ulama menyebutkan bersamaan kanan kiri, ya, ada sebagian menyebutkan boleh satu-satu. Sudah cukup itu saja. Itu namanya mengusap khuf. Ya, seperti itu. Sesekali lah, coba dipraktekkan. Ya, bagi orang yang sedang berpergian, boleh selama 3 hari ketika dia tidak melepas kaos kakinya, ya, dia tidur pakai itu, ya pokoknya dia tidak lepas selama 3 hari, maka selama itu dia berlaku boleh untuk mengusap khuf. Ingat ya, hanya berlaku hadas kecil, tidak berlaku untuk hadas besar yang mewajibkan mandi. Ustaz, hitungannya bagaimana? 1 kali 24 jam itu atau 3 kali 24 jam?
Hitungannya adalah dimulai pertama kali kalian mengusap khuf kalian. Contoh, ini kalian mau berpergian nih ceritanya. Kemudian pagi-pagi sebelum berangkat pergi, kalian sudah berwudu, kemudian pakai kaos kakinya. Ya. Nah, kemudian pas ketika menjelang zuhur, batal kalian nih wudunya. Kemudian berwudu untuk sholat zuhur misalkan. Nah, ketika berwudu pada saat menjelang sholat zuhur, kalian mulai pertama kali mengusap khuf itu. Nah, maka dihitung adalah zuhur berakhir, zuhur pada hari ketiga. Dia akan berakhir zuhur pada hari ketiganya. Kalau kemudian mereka yang mungkin tidak berperjalanan satu hari, satu malam, maka dia berlaku zuhur keesokan harinya. Itu satu hari. Batas waktu ini. Paham? Jelas? Jelas? Jelas ya? Itu namanya mashul khuffain. Mengusap khuf. Ingat ya, yang diusap punggungnya, bukan bawahnya. Punggung kakinya diusap, ya, bukan diguyurin air. Ya, apalagi kemudian tangannya basah gitu kan, air ditampung begini, ditublakin begini, bukan, diusap saja, cukup diusap. Jelas? Nah, itu ada di dalam pembahasan fikih. Ya, itu dibahas pasti di dalam buku-buku fikih, di kitab Taharah, biasanya tentang bersuci. Nanti ketemu bab tentang mashul khuffain. Lain kesempatan coba nanti saya bawa contoh khuf yang dimaksud dengan khuf. Mudah-mudahan masih ada ya bendanya. Faedah yang selanjutnya, Nabi SAW menyebutkan tentang pentingnya seseorang itu menjadikan sosok saudaranya dicintainya, karena ia akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat bersama dengan orang-orang siapa yang dia cintai, siapa yang dia idolakan. Nah, ini penting loh. Kalau ada, mudah-mudahan nggak ada di sini ya. Sekarang kan lagi ngetren ya. Biasanya para perempuan-perempuan senang dengan artis Korea, serta senang dengan ini itu. Hati-hati ya. Nanti dikumpulkan lagi nanti di akhirat. Ada yang mengatakan, "Oh, senang dong dikumpul-kumpul lagi nanti di sana ya." Ini bukan masalah senang lagi ya. Tetapi menunjukkan bahwasanya dia nanti akan bersama dengan orang-orang yang siapa yang dia cintai, siapa yang dia idolakan. Yang laki-laki, kalau ada yang idolanya sama pemain bola, kumpulin lagi nanti di akhirat itu sama siapa yang dia cintai. Tapi bukan lagi tujuannya main bola bareng ya, enggak. Tapi menunjukkan bahwasanya ini pentingnya kita memperbanyak orang-orang yang kita cintai dari kalangan orang-orang yang soleh nanti di hari kiamat, karena itu akan menjadi syafaat, Makanya ketika kisah orang Arab Badui ini, dia mengangkat suaranya memanggil namanya Muhammad, kemudian ditegur oleh sahabatnya, suruh pelankan suaranya, pelan, engkau ini berhadapan dengan Nabi. Karena memang ada dalil larangan ya di dalam Al-Quran, dalam surat apa itu? Al-Hujurat. Awal-awal surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian ya lebih tinggi daripada suara Nabi. Maksudnya dilarang untuk mengangkat suara kita di hadapan Nabi, tidak boleh.
Tapi karena ini kisah terjadinya adalah orang Arab Baduy, istilahnya orang Arab pedalaman, yang dia nggak paham, dia langsung aja lancang mengatakan Muhammad dengan suara yang lantang. Padahal para sahabat juga belum pernah memanggil Rasulullah itu langsung dengan namanya. Tidak pernah didapatkan, bahkan istri Nabi SAW pun tidak pernah didapati memanggil sosok Rasulullah itu dengan panggilan namanya Muhammad. Enggak. Pasti mengatakan ya Rasulullah. Tapi karena ini orang Arab Baduy, langsung mengatakan Muhammad, ya Muhammad. Maka ditegur. Maka kata orang Arab Baduy ini, ada segolongan di kabilah kami, kebiasaannya kalau dia memanggil sebuah golongan karena kecintaan itu, dia dengan mengangkat suaranya sebagai bentuk ekspresi rasa senang. Maka Nabi menegur sahabat tadi, ya, karena orang Arab Baduy ini dianggapnya bahwa memanggilnya karena dasar rasa kecintaannya kepada Nabi, maka Nabi SAW mengatakan al-mar'u ma'aman ahabba yawmal qiyamah. Sesungguhnya seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai nanti pada hari kiamat. Maka akhwat sekalian, kalau kita benar-benar mencintai Nabi SAW, maka insya Allah Allah akan kumpulkan lagi nanti bersama beliau. Ya. Yang mengidolakan artis Korea dikumpulkan lagi nanti sama artis Korea. Ya. Yang senang yang namanya siapa yang diidolakan di dunia dikumpulkan lagi nanti. Ya. Dikumpulkan di sini, tentunya kita berharap dengan orang-orang yang saleh. Kemudian faedah yang selanjutnya, dalam akhir hadis ini menjelaskan ada sebuah lokasi yang berlokasi di daerah Syam ini, ya, daerah Syam, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ada sebuah bangunan sana itu, yang bangunan ini senantiasa akan terbuka pintunya sampai dengan hari kiamat dan tidak pernah tertutup sampai kemudian terbit matahari dari sebelah barat. Nah, ini menunjukkan bahwa taubat itu akan senantiasa dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama pintu tersebut masih terbuka. Nanti kalau sudah tertutup dan sudah terjadi fenomena terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, maka disitulah akhir pertaubatan. Maksudnya, ya, pintu taubat telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana hadis-hadis yang sebelumnya yang sudah kita bahas, ya, tentang bahwa Allah akan senantiasa menerima taubat seseorang. Salah satu hadisnya sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Dalam hadis yang sebelumnya, sebelum nyawa sampai ke kerongkongan, ya, sebelum kondisi sakaratul maut, maka Allah senantiasa selalu membuka lebar-lebar pintu taubatnya seorang hamba. Maka akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita kumpulkan tadi poin-poin faidah hadis tadi menunjukkan bahwa mari kita isi kehidupan ini untuk terus semangat dalam menuntut ilmu. Manfaatkan waktu yang ada, para santri sekalian, untuk terus semangat kita menuntut ilmu agama. Ya, karena ini adalah bekal dan juga salah satu di antara amunisi kita untuk semakin menambah nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai keimanan yang ada di dalam diri kita.
dibuka lagi catatan tentang keutamaan ilmu, keutamaan penuntut ilmu. Kalau ada akhwat sekalian yang mulai merasa agak jenuh, mulai merasa agak bosan belajar agama, ayo dibuka-buka lagi itu hadis-hadis tentang keutamaan, biar semangat lagi. Jangan pernah bosan teman-temannya untuk saling menasihati. Ya, karena ilmu agama adalah satu-satunya ilmu yang akan bermanfaat. Bermanfaat bekal kita untuk akhirat. Ya, kalau kita mulai agak kendor semangatnya, agak kurang bergairah lagi, ya, maka buka-buka lagi hadis tentang keutamaan para penuntut ilmu, biar semangat. Ya, kemudian sesekali ya, dalam hadis tadi juga menunjukkan bahwa perlunya kita memahami tentang beberapa hukum-hukum yang memang ada di dalam syariat agama kita. Ya, maka akhwat, tidak mengapa sesekali mungkin ada masalah-masalah fikih yang coba kita praktekkan dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin satu kali seumur hidup, tidak apa-apa. Sesekali, ya. Kalau kita mendapatkan sesuatu hukum dalam perkara fikih yang kira-kira belum pernah terrealisasi, belajar sesekali. Ya, bagaimana sholat dengan menggunakan alas kaki? Ya, afdalnya sholat itu adalah menggunakan alas kaki. Cuman sekarang siapa yang berani masuk masjid sholat pakai sepatu? Kalau nggak ditegur sama pengurusnya. Tapi sesekali lah. Mungkin kita lagi rihlah kemana, sudah masuk waktu sholat, kemudian mungkin tidak ada tempat sholat seperti kayak musola, sholat mungkin ya di rumputan atau sholat mungkin di tanah lapang, ya ambil air wudhu, sholat dengan menggunakan alas kaki seperti itu. Sesekali dipraktekkan hal yang seperti itu. Dalam hadis ini menjelaskan tentang khuf. Mungkin ada di antara kita yang belum pernah ya mempraktekkan yang namanya khuf. Cobalah sekali-sekali hal yang seperti itu dilakukan. Kemudian di antara etika kita kepada Nabi SAW adalah tidak boleh dengan mengangkat suara. Itu juga adalah di antara bagian amal saleh. Ya, Nabi SAW sekarang beliau sudah wafat. Ya, artinya ini pentingnya untuk senantiasa kita mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Tentunya tidak lupa juga mempelajari Al-Quran. Tapi mempelajari hadis Nabi SAW juga adalah sesuatu yang dianjurkan. Karena di antara keutamaan orang yang belajar hadis adalah apa? Kita adalah orang yang paling sering berselawat kepada Nabi SAW. Coba tadi kita bahas hadis ini. Sudah berapa kali ada yang menghitung kita berselawat berapa kali? Banyak. Ketemu lagi waqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu anjurannya dalam hadis. Kata Nabi, "Atadruna mal bakhil?" Tahukah kalian siapa orang yang pelit? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-bakhilu liman dzukirtu ismi wa lam yusalli alaihi." Orang yang pelit itu adalah orang yang apabila disebut namaku dia tidak mau berselawat kepada. Maka keutamaan orang yang belajar hadis adalah orang yang paling banyak berselawat. Karena dikit-dikit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berselawat. Ya, termasuk juga ini ya, saya ngasih masukan kepada santri sekalian. Kalau menulis tulisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan pernah disingkat SAW. Ya. Jangan disingkat SAW. Lengkapi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak bisa ejaan bahasa Arabnya, tulis pakai bahasa Indonesia. Kalau mau menulis sallallahu alaihi wasallam, jangan disingkat Rasulullah SAW. Ya, walaupun saya tidak mengatakan itu tidak dosa, tapi alangkah baiknya ketika kalian menulis sallallahu alaihi wasallam melengkapinya, maka itu lebih afdal, lebih utama. Nah, semua yang disebutkan tadi adalah diantara bentuk amal saleh. Ya, kita kumpulkan sedikit demi sedikit dalam rangka untuk bekal kita nanti ya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang paling terakhir adalah kita senantiasa untuk diperintahkan bertaubat, lagi-lagi bertaubat. Ya, beristighfar, banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, ya, dalam setiap waktu, karena kita ini pendosa. Ya, kadang kita ini sengaja melakukan perbuatan dosa, melakukan maksiat, maka kita butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak istighfar, ya, perbanyak bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu akhwat sekalian hadis kita di kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Demikian wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.